Hey, what's good, internet? Di video kali ini gue pengen bahas salah satu mungkin yang bisa dibilang ya momok terbesar yang paling menakutkan di industri pertambangan, itu apa? Yaitu adalah breakdown unit ya, atau kerusakan alat. Nah, setelah gue pelajarin 11 tahun karir gue di pertambangan, breakdown alat itu penyebabnya kebanyakan adalah dalam proses pelumasan yang tidak tepat atau yang kurang baik. Salah satunya penggunaan oli atau penggunaan pelumas dengan kualitas yang rendah ataupun progres pelumasan oli yang tidak tepat waktu gitu ya. Nah, video kali itu spesial banget karena gue dapat kesempatan langsung untuk melihat salah satu pabrik pelumas terbesar di Indonesia. Mau tahu keseruannya? Check this out. Alright, nah sekarang kita udah nyampe di pabriknya. Langsung kita masuk ke dalam. Let's go. Selamat datang di PT Nusaraya Putra Mandiri. Pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? Halo Mbak, halo Mas, saya Ricky. Kebetulan hari ini saya ada janji dengan Pak Akbar untuk melihat proses pembuatan oli yang berkualitas itu seperti apa sih? Baik Mas, saya antar. Tapi sebelum itu, sesuai prosedur yang ada, harap memakai APD dulu ya. Oh baik, saya ganti dulu ya Mas. Oke. Oh, Pak Riki. Pak Akbar, akhirnya bisa ketemu langsung ya Pak? Iya, senang sekali Pak bisa langsung ketemu. Iya. Saya tinggal dulu ya. Oke, makasih ya Pak. Gimana Pak Riki? Alat berat yang kemarin kita bicarain. Nah, itu Pak Akbar. Tapi sebelumnya saya pengen say thank you dulu nih. Oke. Saya bisa datang ke sini langsung untuk melihat proses pembuatan pelumas di sini. Nah, sebenarnya setelah saya inspeksi di tempat kerja saya, memang pada akhirnya alat-alat berat saya yang sering rusak itu terjadi kerusakannya akibat pelumasan yang kurang baik. Nah, di sini saya pengen tahu gimana sih proses pembuatan pelumas yang baik itu, ingredientsnya seperti apa sih Pak? Sama-sama Pak Riki, saya juga senang akhirnya kita bisa diskusi langsung di sini. Oke, tadi ngebahas tentang pelumas ya. Ya. Pelumas yang baik itu seperti apa? Nah, kita kan tahu nih, pelumas itu menyesuaikan kebutuhan dari mesin. Tapi sebetulnya ada kompleksitas juga di belakangnya. Jadi kita bedah pelumas itu jadi dua komponen yang utama ya, yaitu base oil dan aditif. Nah, base oil ini umumnya dikategorikan juga jadi dua kategori, yaitu sintetik dan mineral. Kita bahas sedikit lah ya. Mineral ini dibagi jadi dua grup 1 dan grup 2. Grup 1 ini proses pemurniannya itu cenderung masih sangat sederhana lah ya. Ya bisa dibilang base oil jadul lah. Di mana konten sulfur dan aromatik itu masih cukup tinggi, sehingga base oilnya itu warnanya masih kuning kecoklatan. Nah, kayak gini nih, warnanya masih sangat gelap. Iya. Bisa dilihat Pak Riki. Boleh sih lihat Pak? Boleh, silakan. Oke. Sedangkan misalkan kita punya grup 2, Ya. grup 2 ini proses pemurniannya lebih advance lagi. Jadi dia sudah menggunakan teknologi hydrotreating, di mana gas hidrogen itu digunakan untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan lah, sehingga kita peroleh base oil yang bening, cenderung tidak berwarna. Nah, seperti ini nih, warnanya bening, tidak berwarna ya. Oh, ini base oil 2 ya? Base oil grup 2. Mirip air putih ya Pak ya? Betul sekali, tapi jangan diminum ya. Selain yang kelihatan nih Pak Riki, ada yang nggak kelihatan, yaitu dia memiliki kemampuan oksidasi yang lebih baik dibandingkan dengan base oil grup 1. Sehingga dengan kemampuan tahan terhadap oksidasi yang lebih baik, dia ini membuat pelumas yang menggunakan base oil tersebut memiliki umur yang lebih panjang, seperti itu. Penting untuk diingat juga, base oil dengan grup yang lebih tinggi, 3, 4, 5, itu cenderung memiliki kualitas yang lebih baik. Kita juga di sini pakai untuk produksi pelumas-pelumas kita. Wah, menarik banget ya Pak. Ternyata knowledge saya tentang pelumas belum sejauh itu. Selama ini saya decide kalau pakai pelumas itu base-nya sebenarnya tergantung rekomendasi dari atasan saya. Menyambung soal grup base oil yang tadi Pak, aditif sendiri gimana sih Pak? Oke. Aditif yang dipakai di formulasi itu bisa bermacam-macam ya Pak, sesuai dengan kebutuhan mesin. Apalagi mesin di Indonesia ini kan masih teknologi dari luar ya kebanyakan, sehingga kita harus mengadjust sesuai dengan kebutuhan mesin tersebut.
Nah, spesifik kalau kita misalkan ngomongin diesel engine nih, karena pembahasannya pertambangan, diesel engine itu kita membutuhkan aditif yang memiliki sifat deterjensi dan dispersansi yang baik. Nah, deterjensi dan dispersansi ini bekerja secara berkesinambungan, di mana deterjensi ini untuk membersihkan engine dari sisa-sisa pembakaran, yaitu soot. Nah, dispersansi menjaga soot agar tidak saling menggumpal menjadi satu sehingga mengotori engine. Oh, pantes Pak. Makanya gara-gara itu saya sering pas ketika inspeksi ke lapangan alat-alat berat saya, itu tuh saya ngeliat di engine banyak kerak-kerak. Nah, mungkin karena itu juga proses maintenance saya jadi sering berulang-ulang. Terus produktivitas alat-alat berat saya jadi menurun karena perihal tersebut. Nah, saya pengen tahu Pak, menurut Pak Akbar ada nggak sih rekomendasi pelumas yang benar-benar spesifik untuk tambang gitu? Nah, Pak Riki, dari apa yang kita udah bicarain tadi, base oil yang bagus, memiliki ketahanan terhadap oksidasi yang bagus, kemudian juga aditif yang memiliki performa yang maksimal, kita bisa rekomendasikan satu brand nih Pak, yaitu brand Pana Oil. Nah, brand Pana Oil khususnya untuk tambang ya Pak, kita akan berbicara mengenai penggunaan dalam waktu panjang. Yeah. Brand Pana Oil khususnya untuk diesel engine, kita rekomendasikan Pana Oil Cruiser Advance Plus. Nah, Pana Oil Cruiser Advance Plus ini, dia adalah salah satu produk yang best seller kami. Dia memiliki ketahanan yang sudah teruji. Jadi kita sudah melakukan uji di mana kondisi pelumas ini masih dalam keadaan normal selama pemakaian 500 jam. Tentunya hasil ini kita peroleh dari lab independen ya Pak, untuk menghindari adanya bias dalam hasil tersebut. Kita bisa berbicara seperti ini karena kita yang melakukan kontrol terhadap formula dan kualitasnya Pak. Nah, brand Pana Oil Cruiser Advance Plus ini itu udah dipakai di banyak sekali brand mesin Pak, di Komatsu, Caterpillar, Liebherr, dan masih banyak lainnya. Wah, saya jadi makin penasaran nih Pak. Sebenarnya saya boleh nggak sih Pak ngelihat proses pembuatannya? Oh, boleh Pak. Nanti kita temenin langsung sama Pak Yudis ya. Oke, Oke. siap. Langsung kita Pak lihat boleh? Ayo. Ayo. Nah, Pak Riki, tadi katanya mau belajar blending. Betul. Kita ada orangnya nih, Pak Oke. Yudis. Pak Yudis, ini Pak Riki nih Pak, katanya mau belajar tentang proses blending kita. Oh iya. Halo Pak, saya Riki, pengen lihat-lihat Pak proses blendingnya Pak. Oke, Pak Riki, Pak Yudis, saya pamit dulu ya. Makasih banyak Pak Akbar. Sama-sama Pak. Oke, makasih Pak Yudis. Pak, tadi kan saya udah ngobrol sama Pak Akbar nih. Pak Akbar udah jelasin panjang lebar terkait dengan base oil, terus aditif. Terus saya udah dapat rekomendasi juga dari Pak Akbar, yaitu Pana Oil Cruiser Advance Plus. Nah, pas dapat rekomendasi itu tuh saya jadi makin tertarik banget nih Pak. Jadi saya pengen tahu proses pembuatan Pana Oil Cruiser Advance Plus ini gimana sih Pak? Oke. Jadi untuk proses pembuatan pelumas dalam hal ini melalui dua tahap sebenarnya. Simpelnya blending dan filling ke kemasan. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu dari proses blendingnya dulu ya. Boleh Pak. Proses blending ini dimulai dengan pengecekan raw material dengan measurement, lalu proses blending dilakukan selama kurang lebih 6 jam. Nah, nanti setelah proses blending itu selesai dilakukan, kita akan melakukan uji tes yang fungsinya tentu untuk memastikan spesifikasi dari oli yang dihasilkan dari blending itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan atau belum. Nah, ini penting untuk diketahui. Dalam technical book customer, blending yang bagus itu adalah yang memiliki nilai reverse time 95%. Nah, untuk produk Pana Oil sendiri, itu nilai FTD-nya sudah di atas 95%. Oh, di atas 95 ya Pak? Betul. Arti reverse time blending di atas 95% dapat disimpulkan bahwa hasil blending itu sudah mencapai spesifikasi hanya dengan satu kali adukan. Jadi, sudah sesuai resep sejak adukan pertama. Gitulah kira-kira. Oh, oke. Selain itu, dalam proses blending, kita harus take concern. Misal case-nya seperti ini. Ada drum yang tidak full, tidak penuh. Maka itu tidak boleh di top up menggunakan hasil blending berbeda dan langsung di top up biar agar penuh gitu. Standarnya agar menjaga formulasi tetap sesuai dengan spesifikasi, maka oli yang tidak penuh tersebut harus kita blending ulang. Dan setiap ada percampuran 2 batch harus kita uji ulang lagi keseluruhannya. Tujuannya apa? Biar tetap itu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Oh iya, hal tersebut kami lakukan sedemikian rupa karena kita sudah certified ISO 9001:2015. ISO tersebut berisikan 10 klausul dan requirement yang memiliki kesimpulan very little room for mistakes. Wah, ternyata kalau gitu produk yang berkualitas tinggi itu dihasilkan dari pabrikasi yang sudah berstandar tinggi ya Pak ya?
Yap, betul sekali Pak. Dan kami merupakan loop blending pen terbesar yang dimiliki langsung oleh anak bangsa. Dan Panaoil adalah produk lokal yang memiliki keunggulan world class lubricant. Wah, mantep banget Pak kalau gitu. Nah, saya pengen tahu lagi, abis proses blending ini selesai, abis itu kita ke proses apa lagi ya Pak? Selanjutnya kita ke proses filling ke packaging. Boleh, ayo Pak. Sebelum dilakukan proses filling ke dalam drum, kami melakukan pengecekan untuk packaging material seperti ini, di mana dilakukan pengecekan 100%. 100% masih kosong dan bagus ya Pak ya? Ini sebelum masuk ke dalam mesin filling, line filling. Lihat di sana. Boleh? Lalu dilakukan labeling terhadap bagian atas drum. Ya. Itu sesuai dengan standar SOP kami, di mana kami tidak boleh melakukan filling terhadap kemasan yang belum jelas identitasnya. Selanjutnya kita lakukan first test filling, di mana itu akan melakukan pengetesan terhadap baik visual maupun spesifikasinya. Selesai proses filling, nanti untuk kemasan drumnya nanti akan dilakukan capping. Ada 2 cap di sini untuk yang besar dan yang kecil, 2 in dan 3/4 in. Oh, kalau gitu dengan adanya seal cap kayak gini, terus pengemasan produk yang seperti ini, saya rasa ini udah jadi standar keamanan yang tinggi ya Pak ya. Setelah proses labeling, terus setelah proses seal cap ini Pak, kita proses mana lagi ya Pak ya? Selanjutnya kita ke area finish good di warehouse. Boleh Pak. Halo Pak Riki, sekarang dengan saya lagi ya. Oke Pak Feris. Ya, ini adalah tempat di mana disimpannya produk Panaoil. Di sini kita menggunakan standar storage handling lubricant, di mana setiap finish good di bawahnya langsung ditaruh palet supaya mudah untuk dibawa oleh forklift. Wah, berarti ini semua produk Panaoil ya Pak? Betul, itu Pak Riki. Nah, jika dilakukan pengiriman, produk akan diturunkan dan masuk ke proses staging pengecekan, yaitu final inspection sebelum delivery seperti ini. Penting untuk kita tahu juga nih, sebelum proses kirim kita juga wajib melakukan pengecekan armada yang akan mengangkut finish good Panaoil ini. Prosesnya adalah inspeksi kendaraan. Saat ini saya sedang mengecek mobil Metatrans menguat finish good Panaoil dengan poin-poin sebagai berikut. 100%, 90% bisa layak muat. Oke. Kondisi peleknya tidak sobek. Oke. Baut kondisi rapat, tidak kendor. Oke. Ban cadangan ada. Dan kondisi lampu mobil kondisi bagus. Bapak, saya mau ngecek helm, sepatu safety, seragam ada ya, apar ada ya, kotak P3 ada ya, segitiga ada ya. Oke. Sekian pemeriksaan untuk ekspedisi muat finish good Panaoil. Nah, setelah itu baru melakukan loading kontainer, kemudian produk Panaoil siap diantar ke customer. Oke Pak Feris, thank you banget infonya ya Pak. Oke, siap, sama-sama. Nah, oke guys, kayaknya udah selesai nih, kita udah ngeliat proses produksinya, produk Panaoil dari hulu sampai ke hilir. Nah, gue jadi penasaran, gimana sih kalau kita nge-review produknya Panaoil di site tambang langsung? Gimana? Tertarik nggak? Komen di bawah kalau kalian tertarik, kita bakal realisasiin part 2-nya. Oke Pak Feris, terima kasih buat waktunya hari ini. Saya udah ditunjukin proses produksi pelumas dari hulu sampai ke hilir. Informasinya sangat baik sekali Pak, sangat informatif sekali. Terutama buat saya, teman-teman saya tambang, teman-teman dari dunia otomotif mungkin yang lagi nonton video ini, bahwa ternyata memilih pelumas yang baik dan berkualitas itu penting banget ya Pak ya. Karena udah sore ya Pak, terima kasih udah menerima saya hari ini. Sama-sama. Jangan kapok untuk kedatangan-kedatangan saya selanjutnya ya Pak. Oke. Makasih Pak. Terima kasih banyak ya Mas. Oke, see you guys.